Racikan Berita 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah kita bisa dialog lagi dengan Dr. Ihsanuddin Nursi seperti biasa Bang Nursi. Ya. Para pemirsa mudah-mudahan puasa-puasanya Lancar dan diterima di sisi. Dan insya Allah Diterima. Tabarakallah diterima oleh Allah amal ibadah kita. Amin. Insya Allah. Masya Allah kita masih ketemu Ramadan, itu satu barokah tersendiri. Bulan pembakaran, bulan pengampunan, bulan menahan diri, bulan karomah, bulan turunnya, peringatan turunnya, bukan bulan turunnya, bulan peringatan. Sekarang ini bulan peringatan turunnya Al-Quran. Lailatul Qadar, nuzulul Quran. Ya. Nah, tapi pada saat yang sama tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Soalnya kalau enggak kita disuruh tidur saja. Iya. Enggak, dan tetap itu amar ma'ruf nahi mungkar. Hadisnya dhaif itu. Oh gitu. Jadi kalau tidur berpuasa lebih baik tidur aja sudah dapat. Nah, itu hadisnya nggak jelas itu. Bang, ya. Berapa tahun lalu ya kita membahas tentang Gaza, saudara-saudara kita di Gaza. Sekarang sudah banyak sekali yang Palestina, Ukraina, dan Cina. Kayak gitu. Ulang. Kan. Jadi Ukraina, Palestina, dan Cina. Atau Cina dalam kaitan dengan Laut Cina Selatan, dalam kaitan dengan Selat Taiwan. Lalu Ukraina. Dan Rusia dan berujung dengan persoalan Palestina. Ukraina garing NATO. Iya, garing NATO. Jangan bilang. Sebentar lagi NATO yang menyatakan NATO yang memerangi Rusia. Sudah muncul itu kalimatnya. Kita berapa tahun yang lalu baru mulai kita katakan ini bukan hanya cuma sekedar perang Ukraina versus Rusia versus Ukraina, tapi Ukraina garing NATO versus Rusia, gitu ya. Dan ada negara Eropa yang menyatakan kami punya perangkapan senjata yang tidak pernah kami pakai, maka kami akan membantu Ukraina. Kenapa? Karena Ukraina beberapa kali terdesak oleh Rusia. Betul. Terus yang paling bukan menyedihkan ya, itu memang udah barbar kayak gitu ya, bagaimana rezim Zionis Israel gitu ya di dalam membunuh rakyat Palestina, genocide yang Masya Allah Afrika Selatan membawanya ke ICC ya, dan kemudian 3 kali di Security Council Amerika masih tetap veto. Jadi nggak bisa untuk ceasefire saja, nggak bisa di dalam konteks itu. Nah ini juga bagaimana Barat di satu sisi mempropagandakan human rights, di satu sisi mempropagandakan tentang keadilan, tapi kelihatan banget kan apa yang mereka lakukan semuanya di dalam rangka Anda ngomong human rights, kalau nggak pro dengan dia ya tetap saja nggak peduli. Do what I say, don't do what I done. Nah, jadi standar double standar. Bukan. Apa? Multiple standar. Waktu itu kan sudah bahas ya, multiple suite. Tebal standar. Jadi bagaimana Barat melakukan itu. Makanya kalau kita bahas tentang Orientalism, bagaimana bukunya Edward Said tentang covering Islam, bagaimana media Barat melihat tentang kita. Tapi alhamdulillah juga, Masya Allah, dengan penguasaan media-media konvensional oleh jaringan Yahudi, boikot yang dilakukan selama ini kayak gitu ya, dengan gerakan-gerakan media sosial yang luar biasa, akhirnya itu juga membuka mata para civil society, para masyarakat di Barat sendiri, sehingga sebetulnya kalau kita hari ini hari Jumat tanggal berapa, besok pagi juga akan ada lagi demo ya di depan. Jadi tanggal 8. Jadi tanggal 9 itu juga akan demonstrasi lagi tentang Palestina ya. Setelah rakyat Gaza yang mengantri makanan yang sudah dilaparkan luar biasa, kita nggak bisa mengirimkan sumbangan makanan kita ke Gaza, juga direnseking, ditembakin yang sampai ratusan yang meninggal. Nah, tapi Bang, bukan kita melihat bagaimana kejamnya rezim Zionis Israel, tapi bagaimana sebetulnya global politik ya, geopolitik global politik kita hari ini ya. Indonesia baru saja selesai melaksanakan pemilu yang the liberal Machiavellian election atau fabricated election atau election electoral kudeta atau apapun lah terminologinya.
Tapi kita tidak bisa dipisahkan dari yang namanya hegemoni global. Ya, di dalam konteks itu bagaimana demokrasi sebetulnya dari sejak awal dalam diskusi-diskusi kita katakan itu sebagai instrumen. Jadi kalau liberalisme itu di politik muncul wajahnya demokrasi, di ekonomi muncul wajahnya kapitalisme, di sosial, di masyarakat muncul wajahnya menjadi individualisme. Jadi sebetulnya kalau kita melihat seperti itu perkembangannya, di mana kita kontestasikan dengan peradaban misalnya Pancasila gitu. Kalau kita bahas tentang demokrasi sebagai generik kayak gitu ya, dengan variabel-variabelnya, kita kemudian kita kawinkan dengan pemikiran-pemikiran Pancasila. Nah, tapi kan nggak ada sampai hari ini. Oke. Saya akan ngambil dulu cerita yang muncul di dekade kedua abad 21. Oke. Dekade kedua abad 21 ini yang paling mendasar adalah COVID yang sesungguhnya merupakan peperangan. Ya. Bioweapon istilah saya. Ya. Ini saya basiskan atau saya rujukan atau referensi saya adalah ada National Security Strategy of US 17 September 2002. Dalam konteks depopulasi. Konteks depopulasi. Dan itu pernah saya sebarkan dalam depopulasi. Chemical or bioweapon ini dipakai memang dalam rangka proxy war. Proxy war. Kalau terjadi kontak militer, itu sesungguhnya cuma dalam rangka mengenerate ekonomi. Dia memukul tapi sekaligus mengenerate. Ada pihak yang dipukul, ada pihak yang generating. Gitu. Dengan vaksin? Dengan macam-macam. Ya. Antaranya dengan vaksin, antaranya dengan IT. Vaksin IT ya. Nah, sekarang kalau kita ngelihat bagaimana tantangan Indonesia ke depan dengan pemilu yang sudah seperti ini gitu. Mari kita rumuskan dengan baik sekarang. Tantangan global kita apa? Tantangan regional kita gimana? Tantangan nasional kita kayak apa? Kita strukturkan seperti itu gitu ya. Tantangan internasional kita adalah kita dipaksa untuk tidak mampu menerapkan politik luar negeri bebas aktif. Tidak mampu, tidak bisa. Tidak bisa. Kita sudah kayak dikunci gitu ya dengan obor atau BRI, Belt Road Initiative, Poros Jakarta, Beijing. Pada saat yang sama juga bagaimana kekuatan Poros Jakarta Washington bisa saja kemudian nanti dua-dua poros itu bersatu. Nah, sebenarnya dalam perspektif Belt and Road Initiative atau One Belt, One Road versus sekarang ini dibangun dengan yang namanya blok perekonomian Barat, gitu ya, bisa dilihat dalam pertarungan apa yang sebenarnya enak maksudnya kajiannya. Yang saya sebut sebagai kajian 6 wilayah. Kita pernah bahas connectivity war berbasis demografi, ingat ya? Iya. Demografi ya. Connectivity war bukan connectivity war berbasis IT. Bukan, yang demografi itu banyaknya illegal migrant workers. Tapi itu juga karena kesalahan Barat sendiri. Karena melakukan Arab Spring. Ya, Arab Spring. Arab Spring mengakibatkan terjadi connectivity war. Tapi memang mereka mau mengobrak-abrik. Enggak, terpercik sendiri. Oh. Terpercik sendiri. Jadi connectivity on demographic base gitu ya. Akhirnya ada konsekuensinya menjadi refugee. Iya, refugee. Ya, itu influx Syria ke Eropa. Bukan hanya Syria, kemana-mana. Enggak, maksudnya Syria ke Eropa yang kelihatan. Ya, kelihatan ya. Luar biasa itu kan. Nah, itu satu. Yang kedua, problemnya, ini problem yang disebut dengan problem IT. Yang juga akhirnya melahirkan connectivity. Lahirnya juga akhirnya perang. Jadi bisa dilihat pada semiconductor war. Itu pernah kita sebut juga. Perang cyber, perang semikonduktor, perang kabel laut maksud saya, perang satelit, gitu kan? Jadi ingat apa yang dilakukan oleh Houthi, potong itu kabel-kabel di bawah laut. Itu yang kena siapa itu? Ya,
saya nggak tahu itu begitu potong-potong kabel laut itu banyak lah karena sekarang ini Cina. Maksudnya Houthi dia bisa deteksi this is UK, this is United States, pastilah Israel. United States, pastilah Israel. Enggak, maksudnya kabel-kabel itu loh. Iya, pasti ke sana. Tapi kalau kapal Indonesia sih lewat dibiarkan. Jadi kalau Houthi motong kayak gitu itu sebenarnya dalam rangka memutus infrastruktur laut, infrastruktur kabel laut. Kan dua tadi. Jadi kalau kita bicara tentang ICT war, itu maka konteksnya bisa semikonduktor, bisa kabel, bisa satelit. Satelit itu makin kuat-kuatan transmitting, kuat-kuatan menjangkau daya jangkau, kuat-kuatan memberikan informasi tentang bagaimana footprint dari kondisi di itu. Itu kekuatannya di situ. Nah, di dalamnya sekaligus ini menarik nih, apa? Quantum computing. Apa itu quantum computing? Saya mengistilahkan bagaimana model yang dibangun oleh Barat dengan model pendekatan multidisiplin. Jadi kita kalau saya melihat debat 5 capres, dia belum sampai pada pendekatan quantum computing, belum pada pendekatan multidisiplin. Bahwa satu masalah harus bisa didekati dengan multidisiplin. Dia cuma bahas tentang gimana bikin pabrik HP. Dia nggak paham bahwa dengan ini itu semua yang namanya finance, global finance, global semua sekarang misalnya apakah data-data penduduk Indonesia, database penduduk Indonesia itu ditaruh di luar negeri, diambil Alibaba atau diambil siapapun, dalam konteks itu hasil pemilu juga oleh Alibaba dan sebagainya. Ini nggak ada pemikiran bagaimana nanti diintercept dan akhirnya diubah-ubah. Itulah yang terjadi sebetulnya. Jadi itu yang pertama tadi soal mengobrak-abrik ya jadinya ya. Computing, quantum computing. Nah, siapa saja yang tidak mampu melakukan pendekatan quantum computing, melakukan pendekatan multidisiplin berbasis big data, pasti ketinggalan, pasti kegulung. Pasti kegulung. Saya jamin. Saya ulang. Siapa saja, negara mana saja yang tidak mampu melakukan pendekatan multidisiplin atas situasi, atas current isu ya, maka dia pasti akan digulung oleh situasi. Dan itulah apa yang kita sebut sebagai VUCA, disrupsi. Jadi demografi yang tadi connectivity war, yang kemudian dengan finance juga, ini investasi. Jadi ikut terus nol. Jadi ketika bicara demografi itu karena ada investasi. Ya, demografi, ICT, ketemu finance. Nah, ketemu finance, ketemu global climate change. Iya betul. Ketika ketemu global climate change, One Health on digital currency. Nah, lalu di situ berikutnya apa? Global climate change itu ketemu dengan transisi energi. Nah, di situ ributnya. Ujungnya, One Health kan isu kesehatan ya. Nah, jadi semua isu berarti ya di dalam konteks itu isu lingkungan, atas nama lingkungan, atas nama kesehatan. Tapi semua sekarang dikuasai kan ini. Ada sentralisasi dunia. Nah, isu yang keenamnya adalah tarikan orang ke dalam isu dari bagaimana multipolar, dari tadinya kan unipolar bergeser ke multipolar. Dan unipolar sebenarnya hiperpolar. Yang sekarang udah hiperpolar, lalu kemudian uni, lalu kemudian multi, lalu sekarang menjadi bi antara Cina bilateral, semuanya status begitu. Nah, poinnya dari konstruksi penurunan deglobalisasi istilahnya, poinnya satu, Husnul. Apa itu? Tiap negara bangsa itu mempertahankan dirinya masing-masing. Tapi negara bangsa bagaimana yang bisa mempertahankan dirinya masing-masing? Negara bangsa yang punya marwah. Jadi itu dignity. Nah, di situ kita bicara tentang situasi internasional itu begitu semua. Maka cerita tentang Ukraina Rusia atau NATO Rusia, cerita tentang Palestina Rusia, Palestina Amerika, Zionis gitu ya. Zionis Israel plus komplisitnya UN dan US dan UK. Iya, mau tidak mau termasuk Prancis dan Jerman. Tapi walaupun Prancis dan Jerman tidak terlalu intens lagi karena mereka menganggap ini genosidanya sudah keterlaluan. Lalu tadi yang berikutnya setelah kita lihat Palestina, Israel, berikutnya tinggal kita lihat juga statusnya di sini. Laut Cina Selatan. Laut Cina. Dan yang saya takutkan keinginan membuat jalur-jalur bawah laut nanti IKN penguasaan Indonesia Timur yang sangat kaya sudah dilakukan. Jadi bukan penguasaan Cina sudah terjadi, sudah dilakukan.
persoalan pokoknya adalah saya pernah bilang ini pertarungannya luar biasa. Jadi di mana posisi kita? Kalau saya bilang in the middle of nowhere. Saya terusin dulu, Snor. Ya. Jadi kalau dalam konstruksi internasional jawabannya di mana posisi kita sebagai in the middle of nowhere, maka saya bilang tadi jangan teriak-teriak lagi politik luar negeri bebas aktif. Siapa yang menlu kita? Karena dalam orang-orang HI. Nah, ini saya mau buktikan. If you don't have a value ya kayak gini. Iya. Nah, saya ingin menjawab sebagaimana peristiwa yang terjadi kemarin di KTT ASEAN Australia. Jawabannya bisa kelihatan. Nah, sebelum sampai ke situ, cerita tentang bagaimana Palestina, Israel, Ukraina, Rusia, Cina dengan Amerika dengan beberapa ini. Maka sebenarnya bisa kita lihat bahwa sedang terjadi pergumulan blok-blok perekonomian. Nah, kalau Trans-Pacific Partnership gagal atau Trans-Trade and Investment Partnership gagal, TTIP untuk NATO gagal, maka mereka untuk kawasan Asia Tenggara mereka menyebutnya dengan namanya Indo-Pasifik. Ya, Indo-Pasifik. Jadi Indo-Pasifik ini sebenarnya kata ganti dari cerita Trans-Pacific Partnership (TPP). Maka dibikinlah Indo-Pasifik. Indo-Pasifik ini sebenarnya kalau dalam tudingan Cina, saya ulang ya, dalam tudingan Cina, kelanjutan sustainability hegemoni Barat. Atau mereka bahkan tegas-tegas menyebut sustainability atau kesinambungan hegemoni Amerika di Asia Tenggara. Ya. Itu tudingan Cina. Ya kan memang sejak Perang Dunia Kedua kan memang hegemoni Asia Tenggara kan memang lebih dekat dengan hegemoni Barat. Bukan, ASEAN sendiri lahir karena Amerika. Iya, ASEAN maksudnya. Iya. Jadi latar belakang gitu ya. Nah, lalu kalau kita ngelihatnya begitu, maka Cina menjawab dengan tadi kan Indo-Pacific Economic Forum gitu ya. Maka Cina ngejawabnya dengan Regional Comprehensive Economic Partnership. Nah, sebenarnya Regional Comprehensive Economic Partnership adalah ASEAN plus 3. Yeah. ASEAN plus China, ASEAN plus Korea, South Korea, ASEAN plus Jepang. Oke. Sebenarnya Australia juga beberapa kali. Makanya kemudian ASEAN plus Australia di sini. Nah, jangan sedul begitu ngambilnya, karena itu shortcut. Lalu kita kehilangan di jalan tengahnya kayak apa. Nah, di jalan tengah yang saya mau ambil adalah wujud dari bagaimana Cina mulai menampilkan diri sebagai pemenang atas perekonomian dalam peperangan perekonomian, tepatnya dalam perang dagang, tepatnya dalam perang IT. Kan industri IT-nya Cina dibongkar-bongkarin tuh, gitu ya. Di Australia, di New Zealand, di Kanada, di Uni Eropa dibongkar-bongkarin Huawei. Cina tidak boleh pakai Android, gitu kan? Bikin sendiri semuanya. Udah, boleh semuanya. Lalu dampaknya lebih dalam adalah dari situ yang saya bilang perang semikonduktor, perang TikTok cyber. Sekarang mereka. Itu lawannya Facebook. Dan itu kemudian TikTok di Amerika di beberapa tempat dilarang, di-ban. Sekarang di kita kan TikTok nggak boleh jualan. Nggak ada gunanya, tetap aja tuh. Iya, jualan juga. Nggak ada gunanya. Kita itu cuma omdo. Iya. Nah, lalu kalau kita ambil dari perspektif seperti itu, maka kata kuncinya dalam konstruksi tadi kan ada 6 masalah tuh. Kata kunci di finance sesungguhnya 2. Yang pernah kita bilang sebagai de-dolarisasi. Kapan kita bicara? Sampai tahu nggak de-dolarisasi? Ada kawan kita yang dari Malaysia. Dia ini sangat appreciate. Gitu. Kita duluan saya bicara. Maksudnya anggota parlemen di Malaysia. Iya. Nah, de-dolarisasi itu sesungguhnya menggambarkan perang wujud peperangan pada 24 Agustus 2015 yang saya sebut sebagai Black Monday, yang di dalamnya melahirkan kesadaran tentang pentingnya menihilkan pemakaian dolar Amerika dan meninggalkan sistem pembayaran Amerika, Swift Code. Jadilah kemudian Cina punya sistem pembayaran sendiri, Rusia punya sistem pembayaran sendiri. Yang sekarang ini melahirkan apa yang disebut dengan potensi tantangan buat Amerika, yakni BRICS. Itu yang tadi saya tanya. Iya, BRICS. Jadi muncul di situ. BRICS itu Rusia, India, China, South Africa. Walaupun kemudian India digosok-gosok, ini di sini India digosok-gosok untuk meninggalkan BRICS.
itu kan menarik di situ. Indonesia mau diajak karena I-nya bisa Indonesia itu. Nggak bisa. Indonesia nggak, karena itu kemudian bukan soal nggak bisa. Indonesia bukannya ikut dalam BRICS gitu ya, karena ada 16 negara lain sedang ikutan. Indonesia malah mendaftarkan diri menjadi anggota OECD. Ngapain? Saya ingin mengatakan pada Husnul, ini bukti tidak adanya politik luar negeri bebas. Paham nggak sih OECD itu, kita itu dari dulu dilawan terus sama OECD, dikucek sama OECD. Sekarang dalam perspektif pendaftarkan diri aja dibelajat-belajatin habis-habisan. Kita dari dulu sejak ada OECD, kita nggak boleh ekspor apa di Eropa, mau kayu, mau apa, di-ban terus-menerus oleh OECD. Karena sekarang kita mau jadi anggota OECD, terus kemudian nanti kita akan di ini. Karena memang Anda bersedia menjadi inlander. Nah itulah. Jadi masih menjadi warga yang dijajah. Ya terus terang saya ngajak berdiri saya berpikir seperti ini dan kemudian kita bicara seperti sekarang. Sebenarnya karena dalam diri saya muncul kerisauan yang amat sangat mendalam ketika menyaksikan peperangan IT yang menjadi salah satu sumber dari kondisi sekarang itu makin intens. Pada saat yang sama makin intens soal kemungkinan digital currency. Dan pada saat yang sama makin intens soal bahasanya Bang Nursi dari dulu udah digital currency terus. Ya, kalau saya sih, karena gini Husnul, kalau saya balik lagi bukan digital currency ya, saya balik lagi ke nanti ke itu, ke uang dinar dirham. Ya. Jelas itu. Ya. Dan itu benar. Nggak apa-apa maksudnya. Maksudnya sudah langsung shortcut untuk memberikan solusi. Tetapi sebelum sampai sana pasti kita akan melewati bagaimana. Kita harus secara benar memformulasi masalah kita sehingga penggunaan dinar dirham pun secara proporsional itu tidak ngaco-ngaco juga. Iya, betul gitu. Nah, sekarang karena saya ngajak berdiri saya dan kemudian situasi sekarang begitu, sebenarnya karena saya ingin mengatakan pada pemirsa IC Indonesia dan kawan-kawan semua yang di sini, situasi regional dengan kondisi BRICS kayak itu juga sebenarnya dalam posisi VUCA. Bang, ini juga kadang-kadang rezim yang adalah menteri itu menganggap VUCA itu sesuatu yang good sense gitu. VUCA itu tidak ada bagus-bagusnya. Kita itu dalam situasi yang kayak di pucuk itu. Kita dalam rangka VUCA, kita ini. Kok ngomongnya dengan ketawa? Anda tahu nggak VUCA itu sebenarnya krisis kayak gitu kan? Krisis berkesinambungan. Volatile. Iya, krisis bersinambungan. Ambigu. Kalau pakai bahasa Kurban tahu apa nggak? Apa? Abnormal yang terus-menerus. Nah, ya udah lebih gampang kan dibandingkan artinya satu-satu. Kalau dibilang abnormal yang terus-menerus kan jadi kondisi normal. Tapi normal yang normal. Itulah VUCA. Anormal yang abnormal. Artinya kita nggak jelas posisi kita di mana. Kan kayak gitu kan. Itu bukan kondisi yang negara itu santai-santai kayak gitu kan. Harus bagaimana menyelesaikan. Terusin. Jadi di level regional terjadi persaingan yang juga sesungguhnya Barat sedang mempertahankan hegemoninya lewat Indo-Pacific Economic Forum melawan Cina lewat Regional Comprehensive Economic Partnership, juga sebenarnya mengimbangi posisi ASEAN Plus 3. Maka muncullah KTT ASEAN plus Australia di Australia yang kemarin. Nah, itu menunjukkan bahwa jadi Australia mengundang ASEAN. Iya. Karena dia berkali-kali jadi observer, mau jadi anggota ditolak. Tapi bagaimana mungkin Australia itu kan sebenarnya Barat. Nah, white mereka European in our neighbor. Gini sih, pada saat yang sama Anda ingin diakui sebagai bagian dari ASEAN. Tapi pada saat yang sama Anda tetap mau menunjukkan bahwa Anda lebih terhormat sebagai bagian dari Barat. Gimana ceritanya? Dia menjadi sheriff Amerika di wilayah sini. Apalagi dikasai dengan nuklir submarine. Iya, betul. Sampai Prancis memprotes. Coba gimana? Negara ketujuh yang punya kapal selam berbasis nuklir. Australia. Sampai Prancis protes sama Amerika. Luar biasa di situ kan kata kunci AUKUS-nya itu. Dan itu tempat ininya itu senjatanya salah satunya Jakarta itu. Nah, jadi dari konstruksi itu saya ingin mengatakan ketika internasional kayak gitu, regional begitu, bagaimana dengan kondisi nasional? Nah, hegemoni lagi. Itu makanya saya menggunakan satu kalimat yang tidak pernah saya ubah. Paling tidak belum pernah saya ubah. Maafkan saya kalau saya terpaksa
ada orang menuding saya sebagai apa ya? Wis gak apa-apa lah dengan tudingan-tudingan biasa saja. Biasa saja. Saya ingin yang mengatakan penting begini, Husnul. ya itu yang penting kita sampaikan. Iya. Apa yang ingin kita sampaikan? Selama sistemnya seperti sekarang, ya betul. Selama yang namanya orientasi partai dan para elit seperti sekarang, materialism. Selama yang namanya masyarakatnya tidak mampu disadari tentang apa yang menjadi tantangan mendasarnya, tantangan mengakarnya, maka yang terjadi seperti yang kita tayangkan, Husnul, ultra neoliberal. Iya. Ultra neoliberal, ultra slavery system, modern slavery, ultra modern slavery system. Kita dibodoh, bodoh ya habis gitu, Husnul. Bodoh. Saya nggak ngerti apa istilah kita yang susah dipahami orang atau gimana, Husnul? Ketika kita kita kan menyampaikan konsep ini loh, jadi kita konseptualisasi kondisinya seperti ini, baru kemudian kita turunkan lagi. Artinya sepertinya kita ini secara fisik maju luar biasa. Anda bekerja di korporasi di lantai 65 dengan ini. Tapi Anda sebetulnya cuma jadi sekrup kepentingan korporasi barat dalam konteks itu. Nah sekarang ditambah selain barat ternyata rezim kita juga bergandengan tangan erat, semua pembangunan dikonekkan dengan obor atau BRI, kan seperti obor dianggap negatif, BRI dianggap lebih positif karena di situ ada inisiatifnya. Tapi lagi-lagi yang terjadi migrasi tenaga kerja baik legal maupun connectivity. Wow. Dengan investasi, Bang, bener nggak sih? Setiap kali kalau saya berhadapan dengan mereka yang berada di jabatan-jabatan itu mengatakan, kenapa kita suka dengan investasi Cina? Karena Cina itu ngasih uang cash. Bener? Enggak. Saya tahu, Bang. Jadi caranya begini ngeliatnya. Kalau dibilang Cina kasih uang cash, tidak mungkin yang namanya proyek kereta api cepat itu cost overrun. Akhirnya APBN masuk. Iya, tidak mungkin. Sekarang kita terusin. Kalau memang Cina itu memberikan uang cash, tidak mungkin yang namanya semua smelter nikel itu mestinya melahirkan manfaat atas lokasi setempat. Tapi justru kenapa kemiskinan makin meluas di dalam? Karena kekayaannya dikeruk habis-habisan dan dibawa habis-habisan. Itu bicara nikel. Atau lebih lanjut sekarang, kalau kita memang benar dalam konstruksi Cina seperti itu, mestinya listrik kita tidak terus-menerus naik. Karena sejumlah power plant itu Cina. Padahal batubaranya dari... Lihat coba proyek yang dibuat di bawah SBY tentang 10.000 megawatt fast track. Ya, fast track. Ya, fast track. Yang kemudian juga tidak baik-baik banget, punya masalah, dan untuk menumbuhkan lagi akhirnya mereka dapat uang lagi. Berapa kali mereka dapat? Jadi mau yang ngomong tuh pakai data gitu loh. Bongkar deh itu 10.000 megawatt era SBY, bagaimana Cina di situ? Bongkar deh. Bagaimana juga kemudian proyek 35.000 sekarang megawatt. 35.000. Iya. Yang 10 giga gimana, yang 35 giga gimana gitu. Saya ingin mengatakan gimana negara kita kondisinya ekonomi politiknya. Sekarang saya tanya semua kekayaan dirampok kayak gitu ya, dibagi-bagi, dikapling-kapling, tapi kemudian dibawa keluar. Oke, pertanyaan berikutnya. Kapan Indonesia punya surplus perdagangan dengan Cina? Nggak ada. No. Kan? Artinya ketika Anda mengalami posisi yang sangat sulit untuk memperoleh surplus perdagangan dengan Cina, that is a part of the loser. Itu bagian dari bentuk Anda pecundang. Berapa hari yang lalu ada video beredar, katanya Indonesia mau mengekspor padi, beras ke Cina. Sebenarnya. Yang terjadi dibully itu sama siapa itu, mafia-mafianya ya. Jadi kalau soal beras itu benar nggak? Enggak, maksudnya gini loh. Kita aja setengah mati beras ini terus dengar. Ada petani Cina yang melahirkan bibit sehingga memproduksi padi luar biasa. Ya. Dan menariknya si petani Cina tadi, saya lupa namanya, itu tidak ingin mendaftarkan hak patennya.
takmir intelektualnya. Apa dampaknya? Si petani tadi menjadi diundang oleh berbagai negara dalam rangka meningkatkan produktivitas padi di seluruh dunia. Maka Cina menjadilah negara yang punya produksi padi berlebihan. Bagaimana kemudian muncul kita kemudian akan mengekspor padi ke sana? Logikanya gimana sih? Sementara kita setiap kali import padi. Iya, import beras. Sekarang beras mahal. Jadi saya cuma enggak, maksudnya kadang-kadang itu ya disinformasi yang luar biasa seperti itu. Produsennya siapa? Hanya menjadi ya kalau hoax yang paling sempurna kan ya juga rezim yang berkuasa, itu kata Rocky Gerung ya, karena punya semuanya. Enggak, maksud saya mimpi politik itu yang memang yang dijual adalah hoax. Tapi maksudnya hoaxnya itu bukan kemudian rekayasa yang enggak ada. Kalau tadi Bang Nursi bahas datanya kayak gitu kan. Kalau seperti itu kan merusak saja, bayar buzzer, bayar ini untuk merekayasa, padahal nggak ada. Jadi balik lagi Husnul ke dalam situasi bagaimana kita melihat kondisi nasional. Kita ambil dalam 5 indikator. Apa itu indikator? Indikator pertama, mari kita bicara tentang seberapa jauh bangsa ini mampu mengintegrasikan, mengkomprehensifkan relasi signifikan antara sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan. Pertanyaan berat kali ya. SDA, SDM, dan SDB. Dan SDB buatan. Bagaimana mengintegrasikan. Buatan ini kan inovasi, kemampuan intelektual kita di dalam mengelola apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Basisnya, modal. Kan kita diakui kita punya brandware bagus, tapi ternyata kan software kita berantakan, hardware kita berantakan. Maka pertanyaan besarnya, bagaimana merelasikan secara signifikan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan untuk kepentingan kedaulatan ekonomi Indonesia. Bisa nggak ngejawab kira-kira? Sorry to say Husnul. Revolusi lagi. Tahu dia jawabannya. Revolusi. Itu indikator pertama tuh. Saya nggak usah bilang, indikatornya nanti indikator konkretnya pada kemiskinan, pada pengangguran, pada Gini rasio, pada Human Capital Index, gitu kan ukurnya begitu ya? HDI. Enggak lagi ditinggal itu. Bukan lagi Human Development Index, Human Capital Index, HCI. Bukan lagi Human Development Index, tapi Human Capital Index. Nah, ketika mereka masuk ke dalam Human Capital Index, saya tanya balik, boleh dong? Boleh dong. Social Capital Index Anda gimana? Ukurannya kan gampang. Bangsa yang terbelah. Punya Bang Nursi, bangsa yang terbelah. Kita dibelah-belah nggak karuan. Hubud dunianya juga nggak karu-karuan. Tadi Usul sudah bilang tadi. Sekolahnya nggak. Tadi Usul sudah bilang. Dalam konteks sosiologi, maka yang terjadi Human Capital Index nanti adalah individualisme. Maka Social Capital Index-nya ambruk seambruk walaupun pada saat yang sama, pada saat COVID, beberapa survei internasional mengatakan Indonesia adalah orang-orang yang memiliki kepedulian, generous untuk sharing. Tapi itu kan kelompok yang punya iman, yang punya ini kan sebetulnya. Kalau dilihat lagi, lebih mengerucut lagi. Di mana posisi-posisi itu? Itu kan dalam rangka membobokan Indonesia. Nah, tapi ini dari Korea. Nggak, saya setuju. Nggak apa-apa dibikin kayak gitu. Ya Alhamdulillah tapi masih ada. Generous society. Jadi kayak ada di dalam masyarakat yang kering kerontang ada oase gitu loh. Bang, sebetulnya kita masih punya modal itu karena masih ada kelompok yang. Saya setuju, tapi problemnya adalah dia tidak mampu menyelesaikan akar masalah. Kenapa? Karena leadershipnya problemnya tadi yang saya ini tadi bukan negara yang generous. Kelompok yang ada di masyarakat. Oke, kita terusin ya. Kalau kita bilang situasinya dia tidak diukur oleh persoalan kemiskinan, dia tidak diukur oleh soal pengangguran, dia tidak diukur oleh Human Capital Index, dia tidak diukur oleh Gini rasio, gitu. Dia tidak diukur oleh namanya tingkat pendapatan per kapita, gitu. Maka dia sesungguhnya itu kan output ukurannya Husnul. Iya, betul. Maka sebenarnya kita harus mengukur dulu pada posisi ukuran pada apa yang saya maksud sebagai ukuran input. Ukuran input tadi yang saya bilang. Bagaimana Anda mampu menarik relasi signifikan. Gini loh, bahasa sederhananya. How to make a strategic plan is really good gitu. Karena planning itu sebetulnya planning yang benar dan bener kalau orang Jawa bilang bener lan bener
itu sebenarnya 50% keberhasilan sudah. Betul sekali. Tapi kalau planningnya memang bagaimana caranya mensiasati, bersembunyi di balik pasal-pasal untuk kelompok kepentingan. Itu justifikasi rasionalisasi itu. Nah, akhirnya cuma rasionalisasi. Justifikasi rasionalisasi. Gitulah. Dan saya tahu Husnul tidak mau menjadi intelektual yang merasionalisasi dan menjustifikasi. Menjadi intelektual BO. Jadi itu yang pertama ya. Jadi bagaimana membangun relasi signifikan antara sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan. Yang kedua sekarang, bagaimana sebenarnya sumber daya manusia itu, gitu ya, mampu menunjukkan leverage-nya, nilai-nilai kemanusiaan. Karena kemanusiaan yang adil dan beradil. Iya, karena VUCA atau BANI atau disrupsi pada hakikatnya mendegradasi nilai-nilai kemanusiaan. Itu jawaban. Jadi kata kunci besarnya. Jadi terjemahan dari SDM, Humanity, SDA, dan SDB dikunci berikutnya. SDM yang melahirkan nilai-nilai kemanusiaan. Humanism. Usman mungkin ingat era berapa tuh People Centered Development? Itu sih People Centered Development. Ya 90-an lah. 90-an betul sekali. Tapi sebenarnya mereka malu-malu kucing untuk mengatakan pada Human Centered Development. Dia cuma pakai people. Dia malu sebenarnya. Kenapa malu? Karena dia udah gagal. Tahu dia. Tahu kan MDGs gagal. Diganti SDGs, sebentar lagi gagal. Karena dia tidak ada value yang konsisten, kongruen. Akhirnya dia ya kayak gitu karena dia cuma mengubah diksinya doang. Oke, berikutnya Husnul, setelah SDM-nya kita bicara begitu, maka pertanyaan besarnya, sampai seberapa jauh kita bisa melakukan restrukturisasi aset, baik potensial maupun real? Itu masalah besar Husnul. Itu masalah besar. Jadi konstruksi nasional itu harus dijawab dulu dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, relasi signifikan 3 hal tadi, yang kedua bagaimana sumber daya manusianya, yang ketiga ini, yang kedua tadi soal sumber daya manusianya, yang ketiga tadi soal restrukturisasi aset. Bang, ya. Kalau kemudian sekarang tantolannya itu undang-undang omnibus tenaga kerja, undang-undang investasi, undang-undang, enggak maksudnya bagaimana bisa? Iya, pasti. Tanah kita aja dikasihkan sampai 90 tahun, 190 tahun. Gimana? Nah, itu yang Freeport diperpanjang lagi berapa tahun itu? Ya, itu aja 2040 tambah 20 lagi. Padahal 2020 sebetulnya sudah 2020 atau 2023 harusnya sudah selesai tanpa harus bayar 51% saham. Oke. Jadi tadi pertama tentang relasi signifikan antara SDM, SDB. Bang, tapi sebelum Abang ke sana, bagaimana sebetulnya cara dari restrukturisasi aset? Karena disinilah letaknya sebetulnya untuk mengurangi hutang-hutang kita kan. Buang ayat 4 pasal 33. Undang-undang dasar 2002 palsu. Buang, hapus itu. Ayat 4 yang dibuat oleh sejumlah ekonom. Ini banyak ya, itu yang namanya penyusupan hukum. Penyusupan pasal-pasal dalam hukum itu dari situ ya. Kalau Usnul tanya kayak gitu. Tapi saya punya konsep saya tertulis lebih dalam dari itu. Bukan cuma itu kan lebih applicable ya, secara konseptual sampai langkah-langkah yang harus dilakukan. Saya ulang tadi, relasi signifikan SDM, SDA, SDB, yang kedua tadi SDM-nya, yang ketiga restrukturisasi asetnya. Gitu ya posisi. Restrukturisasi aset berujung pada apa yang disebut dengan munculnya rasa keadilan masyarakat. Teratasinya tentang generasi dan macam-macam. Hal yang keempat yang paling menarik adalah negara mengurangi lahirnya pesaing-pesaing negara sendiri dalam pemerintahannya sendiri. Jadi ada negara dalam negara. Itu namanya kong kali kong. Jadi ada negara oligarki. Iya, gini Husnul. Saya rakus. Saya gini loh melihatnya. Ketika ada orang bilang tentang para konglomerat, saya pernah menyatakan 15 orang konglomerat itu sudah menguasai 62% APBN. Oke, satu. Yang kedua,
15 orang itu sudah menguasai paling tidak 40%-an dari dana pihak ketiga. 15 orang itu sudah menguasai jumlah sekian 30%-an jumlah perkreditan. Gitu loh. Perbankan. Jadi dia sendiri duitnya rakyat, dia beli, dia bikin bank, kemudian banknya membiayai proyeknya dia. Udah itu apa? Ini internal trading semua. Nah, posisinya menjadi kalau kajiannya begitu menjadi sesungguhnya negara dalam negara. Negara dalam negara itu harus dihentikan. Kenapa? Salah satu wujudnya adalah persaingan soal uang. Soal uang. Persaingan berikutnya ada soal sistem pembayaran. Gitu. Dan mereka karena pinjamnya dari Bank Indonesia bunganya lebih kecil, tapi habis itu bukan itu maksud saya, Husnul. Makin kuatnya swasta di dunia perbankan, makin kuatnya swasta di dunia sistem pembayaran, maka negara sebenarnya menyetujui lahirnya para pesaing negara sendiri. Perbankan itu melahirkan yang namanya kemampuan mencetak uang. Negara juga punya cetak uang. Sekarang bayangkan kalau mereka itu bisa mengimbangi habis-habisan pencetakan uang di sini dan mengedarkan uang. Perbankan bisa mencetak uang dan mengedarkan uang dengan quasi money. Ketika Husnul bisa pakai cek, ketika Husnul boleh menggunakan yang macam-macam, itu cetak uang. Tapi pada saat yang sama negara juga membenarkan payment system, sistem pembayaran itu dipegang swasta. Apa poinnya? Negara menyetujui lahirnya pesaing-pesaing peranan negara. Itu pas masalah Husnul. Ulang, negara mengizinkan, negara meregulasi lahirnya pesaing-pesaing peranan negara. Apa poinnya? Dengan menghadirkan pasal-pasal undang-undang legalisasi yang itu dianggapnya sah-sah saja. Padahal itulah sebetulnya yang disebut. Tesis lama menunjukkan bahwa para bankir itu shadow government. Shadow government. Dan itu sejak para Yahudi. Para Yahudi. Jadi selama negara ini tidak mampu, Rothschild. Tapi poinnya adalah selama negara tidak bisa menyelesaikan kasus ini, maka sesungguhnya, sorry itu sih harus saya bilang, kondisi nasional tidak akan pernah baik-baik saja. Karena orang kaya tidak pernah mau menurunkan derajatnya, tidak pernah mau menurunkan kekayaannya. Dia tetap bertahan. Kan sejarah umat manusia begitu. Orang kaya memainkan gereja, orang kaya memainkan negara, pemerintahan. Ya, kecuali nanti dilikuifaksi aja sama Tuhan, itu sudah selesai semuanya. Turun. Akhirnya menyerah dengan likuifaksi Tuhan. Korun gitu. Nah, enggak, maksudnya apa namanya? Kok sepertinya kayak buntu. Padahal kalau kita punya negara kaya, kita negara Muslim terbesar di dunia. Ya, mesti banyak pemimpin-pemimpin non formalnya kayak tokoh-tokoh agamanya luar biasa. Tapi seluruh persoalan proses politiknya kok mengarahnya pada kehancuran bangsa dan negara ini. Maksud saya mengingat kembali bagaimana para pendiri bangsa dulu itu merumuskan dari mulai koperasi, dari mulai state-owned company, BUMN yang dibangun, tapi BUMN punya anak-anak yang swasta dan dikuasai oleh segelintir orang. Kok arahnya ke situ? Yang salah apa? Yang salah pahamnya. Tadi ultra neoliberal. Ya berarti memang di dalam paradigma yang dianut oleh global mereka itu tadi. Jadi, balik lagi. Baliknya ke situ. Dan Anda bangga menjadi kaki tangannya. Itu masalahnya. Ya karena penuh dengan materi. Sudah 4 nih Husnul ya. Tadi 5 baru. 4 Husnul. Jadi pertama tadi soal relasi signifikan SDM, SDA, kemanusiaan. Manusia, satu ya restrukturisasi aset. Kedua kan. Terus kemudian pembangunan berpijak pada kemanusiaan. Yang keempat tadi nih ceritanya negara dalam negara. Bagaimana menyelesaikan persaingan negara dalam negara. Ini penting sekali. Undang-undangnya memang memperkuat negara dalam negara. Karena mereka lah yang drafting dan kemudian kepentingan itu juga jadi bukan agregasi artikulasi kepentingan rakyat secara keseluruhan, tapi kepentingan yang sudah bayarin mereka dalam pemilu-pemilu. Pernyataan di kampanye kemarin itu buktikan ada negara dan negara. Such as sejumlah kaum mendukung pasangan calon tertentu. Oh itu kan negara dalam negara itu. Dia ingin mengatakan kekuatan ekonomi. Oh itu dahsyat itu. Kami didukung ini, dia nggak tahu habis itu dirampok semua kekayaan kita. Atau sudah dirampok? Bukan. Diambil? Bukan. Saya nggak punya kata-kata lagi di dalam menerjemahkan apa yang dilakukan oleh mereka. Dia tidak sadar bahwa sesungguhnya
dia tidak punya apa-apa. Kelihatannya dia punya apa-apa, tapi sesungguhnya dia tidak punya apa-apa. Kan Husnul tadi mengutip tentang Qarun kan? Iya, selesai sudah. Begitu mudahnya kita dijual dengan harga murah. Begitu mudahnya. Yang terakhir Husnul. Yang terakhir ini selain kita bicara tadi tentang menghentikan persaingan negara dalam negara, gitu ya. Kita perbaiki yang disebut dengan hubungan masyarakat secara horizontal dan vertikal. Dalam konstruksi juga negara betul-betul sebagai negara hadir dalam rangka menegakkan kedaulatan rakyat. Apa poinnya? Memperbaiki sistem politik dan sistem hukum. Kalau di atas tadi sistem politik ekonomi, maka di bawahnya sistem politik hukum. Sistem politik ekonomi diberesin, sistem politik hukum diberesin. Nah, itu jadi hukum bukan tajam ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke samping yang yang anti istana, tumpul kepada yang pro istana. Jadi nggak cuma atas bawah ini, samping-samping juga dilakukan. Dalam bahasa lain, adil, balik lagi the law and justice is jadi bukan sekedar itu yang unseparable. Kita ingin mengatakan welfare and justice state. Welfare and justice state. Welfare and justice. Saya kira gitu, Ustaz. Negara yang mendapatkan rahmat dari Allah. Kan itu ya. Iya, saya kira begitu. Mudah-mudahan ini berguna untuk yang mendengarkan. Iya. Kalau yang nggak mau mendengarkan ya nggak apa-apa lah, Bang, namanya juga banyak sekali kan yang lain. Saya banyak ngeluarin hal yang baru sih, menyampaikan hal yang baru. Iya, ini diskusi kita kalau dirangkum dari sejak awal sampai hari ini sebetulnya ya kita berada di situ. Cuma dengan konteks politik, hukum, ekonomi yang terbaru selalu kemudian kita sampaikan bagaimana melihatnya, bagaimana menganalisisnya. Mudah-mudahan output atau outcome yang kita berikan, output yang kita berikan atau masukan yang kita berikan untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Kalau salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.